Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada temennya yang tidak masuk? Semuanya hadir? Bagus. Nah, sebelumnya ada yang pernah mendorong meja atau menendang bola? Ketika kalian menendang bola atau mendorong meja, apa yang terjadi kepada benda tersebut? Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar gaya dan gerak. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan video gaya dan gerak. Teman-teman, hari ini Ivo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tom dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuman menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bang. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang mulai ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar.
Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau nggak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bo. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Nah, tadi kan kalian sudah menonton video. Apa yang kalian simak tadi? Bagus. Nah, coba sekarang kalian perwakilan, coba Yuli. Coba mendorong meja. Teman-teman memperhatikan ya. Apa yang terjadi? Bagus, bergerak. Nah, jadi itu yang disebut gaya. Nah, kalian sekarang udah paham kan apa itu gaya dan gerak? Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Sebelum itu, kalian bentuk kelompok 5-6 orang. Silakan bentuk kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kalian sudah dapat kan LKPD-nya? Nah, di sini ada nama kelompoknya, silakan dibuat. Terus tuh instruksi singkatnya. Itu kalian langsung saja buat di bawahnya ini jawabannya. Baik, itu saja. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik anak-anak, apakah sudah selesai LKPD-nya? Nah, sekarang ada yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Coba kelompok 3. Silakan dari sana saja presentasinya. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang coba kelompok 2. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba sekarang kelompok 1. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan terakhir coba kelompok 4. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, karena sudah semua mempresentasikan hasil LKPD-nya, silakan dikumpulkan. Nah, kalian kan sudah mengerjakan LKPD. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran tadi, gaya dan gerak? Nah, apa sih itu gaya? Ada yang mau dapat menyimpulkan? Coba Yuli. Bagus. Selain Yuli ada lagi? Coba Benny. Bagus. Jadi, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, contoh dari gaya dan gerak seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan tuh.
Coba Ani. Bagus. Jadi, contoh dalam gaya dan gerak itu seperti mendorong meja, menarik kursi, menendang bola, dan banyak lagi. Baik, itu saja pembelajaran hari ini karena semua sudah paham tentang gaya dan gerak. Sekian dari materi hari ini, Ibu tutupkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.